Narasumber kita kali ini adalah Dr. Frida Handayani, spesialis konsultan gastrohepatologi anak yang berpraktek di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro, Rumah Sakit Primaya Evasari, dan Rumah Sakit Premier Jatinegara. Nah pertanyaannya biasanya kapan ya? Kita harus khawatir. Nggak normal atau harus khawatir. Itu biasanya kalau dia tuh kesakitan. Kalau muntah tuh suka ada bercak darah, lendir darah sedikit. Nah itu menandakan kalau ini udah jadi masalah nih, yang dikatakan GERD. Jadi dikatakan diare itu ketika bayi sudah BAB lebih dari berapa kali? Kapan harus kita concern dan bawa ke rumah sakit? Atau bisa kita tanganin dulu di rumah? Salah satu indikator ya kesehatan saluran cerna itu dengan melihat balita ya, anak-anak kita ya. Yang pertama, kita menggunakan skala tinja Bristol untuk menentukan apakah konsistensi atau bentuk dari tinja seorang anak itu normal. Seperti bisa kita lihat di sini. Namun yang tidak normal adalah warna pucat, keputihan, seperti dempul, berdarah, merah segar, atau bahkan hitam seperti ter. Segera konsultasikan dengan dokter anak Moms and Dads bila ditemukan warna-warna tersebut dan bila anak sudah cenderung mengalami sembelit atau bahkan diare. Mengenai malabsorpsi. Iya. Sejujurnya saya pun juga baru mendengar kata-kata malabsorpsi ini. Diare terus berat badannya turun, bahkan juga anak tersebut jadi gagal tumbuh. Nah itu kita harus curiga. Hai, welcome to Mom's Corner. Masalah pencernaan pada anak ini lumayan sering dibahas di sosial media ibu-ibu loh dok. Iya. Dan sayangnya masih banyak mitos-mitos yang ada di luar sana. Dan sepertinya mitos-mitos itu harus segera diluruskan karena ada beberapa mitos yang sebenarnya membahayakan anak-anak. Betul. Nah kalau kita ngomongin masalah pencernaan pada anak, sebenarnya ada apa aja sih dok? Ya, masalah pencernaan pada anak bermacam-macam ya Mbak Niki ya, tergantung pada usia anak. Misalnya pada bayi, kita sering mendapatkan bayi itu kok BAB-nya sering banget ya, kayak encer, terus ibu-ibu jadi khawatir nih diare atau bukan. Padahal mungkin suatu fase di mana memang perkembangan saluran cernanya belum matang atau belum sempurna, dengan enzim-enzim yang belum sempurna terbentuk sehingga pupnya jadi lebih encer. Ada juga yang kolik infantil, yang bayinya suka menangis berlebihan, terus-terusan berjam-jam tapi terus berhenti sendiri atau penyebabnya juga kita nggak tahu, dan itu berseiring dengan pertumbuhan dan kematangan saluran cernanya itu akan menghilang juga di usia-usia 3 bulan. Kemudian juga ada yang diare-diare pada bayi ya, infeksi, lalu muntah atau gumoh atau bahkan yang dibilang GERD gitu juga bisa terjadi pada bayi. Itu yang biasa terjadi pada 1 tahun pertama ya kan Niki. Belum lagi alergi susu sapi dan lactose intolerance seperti itu. Iya benar. Kalau newborn baby kan memang paling sering kita hadapi tuh gumoh, kolik, terus kembung. Betul. Itu penyebabnya sebenarnya apa sih dok? Karena memang secara anatomis perkembangan saluran cernanya belum sempurna kan Niki. Jadi misalnya kalau gumoh itu kan karena ada yang namanya lower esophageal sphincter atau katup di esofagus bawah ya, di kerongkongan bawah. Itu ototnya tuh kurang kuat, belum kuat. Sehingga ASI yang masuk itu masuk ke dalam lambung, sebenarnya ada pintunya nih Mbak Niki yang mencegah supaya dia nggak ngalir balik atau reflux ke atas. Nah karena pintu atau ototnya ini belum kuat, jadi kalau dia banyak gitu ya jumlahnya atau karena posisi dia tiduran, ASI-nya bisa mengalir balik lagi ke atas, terus keluar seperti anak-anak gumoh gitu ya. Yang kita bilang sedikit-sedikit keluar kayak orang meludah gitu ya, yang dibilang happy spitters. Nah kalau anak-anak gumoh kan bayi-bayi ya, baru lahir gumoh itu kan sering ya. Anaknya senyum-senyum tiba-tiba prot keluar gitu ya. Nah kalau misalnya dia kurang dari 4 kali dalam sehari dan tumbuh kembangnya juga masih bagus, anaknya gak rewel, gak kesakitan, itu gak ada masalah sih. Gitu. Jadi itu normal ya dok ya? Normal. Nah kapan sih? Nah pertanyaannya biasanya kapan ya? Kita harus khawatir. Nggak normal atau harus khawatir. Itu biasanya kalau dia tuh kesakitan. Jadi
temporer, kesakitannya tuh berhubungan sama proses makan misalnya gitu. Jadi kalau mau makan dia kayak menolak makan. Kemudian yang kedua dia sering muntah. Yang ketiga pada saat dia reflux tuh rasanya sakit ya di ulu hatinya, dia nangis-nangis rewel sementara gitu. Kemudian kadang nih kalau berat karena luka ya di ulu hatinya, di esofagus atau selaput lendir kerongkongannya, kalau muntah tuh suka ada bercak darah, lendir darah sedikit. Nah itu menandakan kalau ini udah jadi masalah nih, yang dikatakan GERD atau gastroesophageal reflux disease. Harus ada D-nya, disease-nya. Oke. Dan itu ditandai dengan kesulitan naik berat badan bayi tersebut. Kalau gumoh-gumoh biasa itu dengan kenaikan berat badan yang bagus, kita katakan gastroesophageal reflux. Jadi GERD tanpa disease gitu. Oke. Semoga jelas ya Iya, Mbak Niki. tapi tadi kan dokter bilang kalau kolik pun juga normal pada saat bayi baru Betul, lahir betul. kan. Iya, Terus penanganannya gimana kalau misalkan iya. normal? Kan kadang-kadang kita tuh melihat anak kita nangis nggak berhenti tuh Iya. udah stres banget, Dok. Betul, betul. Jadi kolik infantil itu kan biasanya terjadi umur 4 minggu, terus puncaknya di usia baby usia 6 minggu. Oke. Kemudian dia mulai turun tuh gradual Mbak Niki, sampai usia 3 bulan biasanya hilang. Dan bahkan ada yang sampai 5 bulan tapi hilang. Nah kita nggak usah khawatir itu kalau di luar menangis berlebihan itu dia minumnya bagus, tenang, nggak pernah sakit perut, ASI juga minumnya bagus gitu ya, latch on-nya semua bagus, kenaikan berat badannya pun bagus. Nah pada saat dia cranky, rewel, nangis itu beberapa jam gitu ya, tapi setelah ditenangkan dia kembali normal. Terus kalau itu kan biasa dibawa ke dokter ya, dari pemeriksaan fisik juga nggak ada kelainan gitu. Nah gimana cara menenangkan baby yang mengalami kolik nih ya? Yang pertama moms and dads-nya juga harus tenang. Iya. Gak boleh ikutan panik karena ada penelitian kalau ibunya bapaknya makin ribut, anaknya makin kolik. Bener banget itu. Gitu ya. Terus yang kedua itu di gitu ya, bunyi kayak white noise, kemudian di swing halus, kemudian di swaddle bedong asal, kemudian di side lying position miring kiri gitu ya sambil dijaga tentunya. Kemudian ya mungkin perlu ada modifikasi sedikit dari ASI atau susu pertumbuhan yang diberikan. Misalnya kan Mbak Niki sendiri juga tahu kalau pencernaan anak itu juga tergantung dari apa yang dikonsum oleh momsnya. Oke. Iya. Apa cara pemberian ASI atau susu kepada bayi baru lahir juga menyebabkan gangguan pencernaannya, Dok? Iya, jadi kadang-kadang gini, kalau kita misalnya memberikan ASI atau sufor jumlahnya berlebihan gitu ya, itu kan overfeeding. Nah sedangkan kapasitas lambung bayi itu kan gradually bertambah ya, ada 5, 7, 10 mili, 30 mili, sampai 120 mili. Kalau kita misalnya memberikannya berlebihan, terlalu cepat, terlalu banyak, itu overfeeding juga membuat katup yang tadi saya katakan di bagian bawah itu juga naik ke atas sehingga sering membuat dia muntah. Kadang-kadang juga bikin batuk atau yang mengganggu di tenggorokan dan saluran nafasnya. Gitu. Kalau sekarang tuh ada bantal ini loh, Dok, bantal yang kayak Wedge pillow gitu. Iya, kayak lebih tinggi di atasnya gitu. Iya, Nah, iya. kalau nyusuin anak di situ ngaruh nggak sih, Dok? Nah, sebenarnya gini, itu Membantu berhubungan banget sama positioning pada anak-anak bayi yang mengalami GER atau GERD misalnya. Jadi memang disarankan positioning pada bayi itu penting banget. Tapi yang lebih alami dan lebih penting adalah menggendong bayi ya, menahan shoulder bayi itu dengan tangan kita 60 derajat minimal, jangan 45 gitu ya, 60 derajat itu selama 20 sampai 30 menit kan Niki sambil memberikan minum. Oke. Kemudian kita hold di situ selama 30 menit. Itu memberikan waktu untuk ASI atau susunya itu turun dan tidak reflux lagi ke atas. Dibandingkan misalnya dengan wedge pillow itu ya, yang 60 derajat atau 45 derajat kadang-kadang memang bermanfaat ya. Kepalanya lebih tinggi daripada lambung. Tapi kan kadang bisa miring ya babynya. Terus di sini juga miring lagi, ketekan lagi juga reflux lagi. Makanya kalau wedge pillow itu babynya tuh harus disanggah di bagian bokong bawahnya tuh Kak Niki. Jadi ada lipatan kain kecil ditaruh di bokong supaya anaknya nggak melorot. Tapi paling baik memang sebenarnya di hold sambil ibunya duduk gitu ya, senderan. Jangan dibawa tiduran berbaring supaya nggak reflux. Kalau di burp, sampai usia berapa sih kita harus burp setiap selesai feeding, Dok? Tergantung sebenarnya.
Kalau dia sering mual, muntah, sering gumuhnya sering atau reflux gitu ya, ada yang merekomendasikan bahkan burping itu sebelum, selama, dan setelah menyusui gitu. Jadi sering gitu ya. Tapi kalau misalnya reflux yang normal itu kan makin gede makin hilang, umur setahun kan hilang. Ya. Biasanya burping itu sampai umur 6 bulan. Nanti kalau udah mulai MPASI, udah mulai makanan padat, biasanya udah lebih kuat tuh lower esophageal sphincternya Kak Niki. Jadi udah mulai berkurang burpingnya. Tapi pada beberapa anak yang masih kembung atau enzim-enzimnya belum matang banget ya untuk mencerna suka kembung, itu memang lebih lama untuk burpingnya. Ya karena kemarin kan Nail saat baru lahir setiap habis feed kita burp dan itu mudah banget burpnya. Sekarang udah mau 4 bulan kok lama banget burpnya, kita tungguin nggak burp gitu. Akhirnya kayak ya udahlah nggak usah burp lagi. Tapi gitu. anaknya juga nggak apa-apa kan Nail kan? Iya, alhamdulillah nggak kenapa-napa. Iya, jadi itu semua tergantung dari struktur otot, anatomis dalam lambung, terus produksi gas mungkin dari asinya Kaniki gitu ya. Apakah gesi atau enggak gitu mengandung. Jadi banyak banget. Dan bahkan kadang-kadang bisa burp sendiri tanpa harus kita betul sekali. pukul-pukul. Jadi bahkan dengan posisi tadi itu tegak lurus selama 20 atau 30 menit ya, itu juga bisa membuat anginnya tuh naik ke atas. Kadang kalau kita burp gitu ya, kadang ini banget ya, pengen burp gitu. Malah tergoncang-goncang ininya juga ketekan di kita malah jadi kumuh misalnya. Oke dok. Lalu masalah pencernaan berikutnya kita sering mendengar tuh bayi dan anak-anak terkena diare. Nah kalau sepengetahuan kita sih diare itu karena makanan yang kotor, lingkungan yang kotor. Kalau anak-anak tuh gimana dok? Iya jadi seperti apa kita ketahui kalau breastfeed mom kan memang ASI babynya tuh cair ya. Cair karena yang masuk juga kan cair gitu. Ada minyak, ada biji-biji cabai, ada lendir sedikit, which is itu normal gitu. Jadi memang BAB bayi itu waktu lahir kan hitam ya, sekali sehari. Misalnya minggu pertama nih 1-2 kali sehari selama seminggu atau 10 hari. Kemudian kan gradually mulai coklat, kuning gitu ya. Nah itu udah mulai 3-4 kali sehari tuh pada breastfeed moms gitu ya. Poo baby tuh bisa 3-4 kali. Kalau misalnya dapat susu formula pertumbuhan tuh bisa 2-3 kali. Lalu kalau kita bilang diare itu biasanya kalau poopnya tuh lebih dari 6 kali atau 8 kali sehari ya. Dan diare itu kan bermacam-macam ya. Pokoknya BAB-nya cair, frekuensinya lebih sering daripada biasanya gitu ya. Tapi kita harus buktikan ini diarenya karena infeksi, karena gangguan absorpsi, penyerapan, atau karena hal yang lain. Nah itu mesti dibuktikan dengan pemeriksaan feses lengkap kayak gitu. Biasanya kalau diare yang kita ketahui, kita alami kan disertai mual, muntah, demam gitu ya. Tapi kalau BAB-nya lancar, babynya senyum-senyum manis, gak ada demam, berat badannya naiknya bagus, gak ada masalah lain, itu memang mungkin belum tentu dia mengalami penyakit gitu. Mungkin dia memang punya lebih sering akibat dari ASI yang diterima seperti itu. Jadi dikatakan diare itu ketika bayi sudah BAB lebih dari berapa kali dok? Lebih dari 6-8 kali sehari. Terus bentuknya juga lebih cair daripada biasanya. Anaknya tuh rewel. Terus ada risiko dehidrasi juga kalau diare itu. Kapan harus kita concern dan bawa ke rumah sakit? Atau bisa kita tanganin dulu di rumah? Iya, jadi kalau misalnya diare itu kan risikonya dehidrasi. Tandanya itu anaknya rewel, menolak minum. Yang keluar itu lebih sedikit daripada yang masuk. Jadi defisit. Nah kalau udah dehidrasi biasanya kalau matanya yang keluar cekung, lebih banyak dari yang masuk. Iya. Jadi minus, balance-nya minus gitu. Jadi matanya cekung, air matanya kalau nangis sudah kenceng nggak keluar air matanya. Terus kelopak mata cekung gitu ya. Perut kadang kalau dicubit tuh kan biasanya kalau baby kan gembul banget ya. Ini jadi keriput karena kekurangan cairan. Terus yang udah dideteksi lagi tuh BAK-nya jadi jarang. Buang air kecilnya jadi jarang. Biasanya kan baby 6 kali sehari minimal ya. Ini kurang dari 6 kali. Terus anaknya lemas, buang air kecilnya jarang, itu udah harus segera dibawa ke rumah sakit. Warna buang air kecilnya juga berubah atau? Benar, jadi lebih pekat, lebih kuning gitu ya. Terus lebih berbau gitu juga. Nah sebelum itu terjadi, apa yang bisa kita lakukan di rumah dok? Iya, jadi tetap kasih minum ASI seperti biasa. Kemudian tergantung dari usia babynya apakah sudah bisa diberikan oralit atau tidak untuk cairan rehidrasi oral. Kemudian penanganan pertama kalau memang diare karena penyakit itu diberikan zinc. Kalau anak 6 bulan 10 mg, di atas 6 bulan 20 mg. Kemudian juga boleh diberikan probiotik, tapi probiotik ini berdasarkan tingkat keperluan. Jadi
nggak yang semua diberikan probiotik gitu. Kalau Oralit boleh diberikan ketika anak umur berapa? Iya, jadi sebenarnya kalau bayinya baru awal-awal banget ya, itu Mhm. dari ASI aja tuh udah ada Udah cukup ya? elektrolit, iya udah ada garam, udah ada kalium ya, potasium segala macem, udah cukup gitu asal dia bisa menerima ASINya dengan baik. Tapi kalau anaknya lemes kan berarti mulai ada imbalance tuh elektrolitnya, nah itu memang harus diperiksakan gitu. Oke. Bener nggak sih Dok, dalam keseharian kita bisa melihat ini pencernaan anak kita tuh sehat atau tidak dilihat dari BAB-nya? Oh ya, memang Ya. salah satu indikator ya kesehatan saluran cerna itu dengan melihat pup balita ya, anak-anak kita ya. Jadi apakah dia, kan kalau misalnya udah umur 3 tahun gitu ya, anak umur 3 tahun kan pup diharapkan sehari sekali atau paling lama 2 hari sekali, hari ketiga udah mesti pup deh kayak gitu. Terus konsistensinya bentuknya tuh keras apa enggak, seperti pup kambing apa enggak kayak gitu. Terus warnanya, nah warna yang normal kan mulai dari yang kuning kayak kayak mustard gitu ya, hijau tua gelap itu, coklat gelap tuh masih considered normal. Tapi pup yang enggak normal tuh yang warnanya kan yang kayak dempul gitu ya, pucet, abu-abu atau hitam banget, baunya kayak ter atau yang ada bercak darahnya. Oke. Jadi kita harus segera waspada kalau ada warna hitam, ada darahnya, stool, ada bercak darah di dalam tinjanya, kemudian warnanya jadi pucet, itu kita tetap langsung harus bawa ke dokter anak. Gitu. Kalau bayi kan pupnya masih Iya. cair semua ya Dok ya? Iya, betul. Ada tekstur atau apa yang harus kita perhatikan? Atau dari warnanya aja udah cukup? Ya, jadi kalau bayi itu biasanya walaupun dia cair, dia ada crumbled-nya sedikit ya, Iya, ada terus ada curd-nya sedikit, kemudian kadang bentuknya bulet-bulet gitu ya. Cuman kalau kita kok lihat berlendir banget atau berminyak sekali atau ada bercak darah pada anak-anak yang mengalami infeksi atau mengalami alergi gitu ya, susu sapi, itu biasanya kadang ada bercak darah sedikit gitu ya, blood streak gitu di tinjanya. Nah itu kita juga harus diperhatikan. Setiap pupnya harus diperhatikan ini warnanya apa. Nah kalau misalnya bayi ASI itu pupnya kan warna yellow mustard gitu, ada biji-bijinya gitu. Kalau bayi formula kalau nggak salah hijau gitu ya Dok? Tergantung composition dari formulanya. Kalau banyak laktosnya dia warnanya jadi kayak mustard juga. Tapi kalau dia misalnya partial hydrolyzed gitu ya, yang buat susu untuk mencegah alergi, warnanya akan kehijauan kayak mungkin hijau daun kayak gitu. Kalau hijau itu berarti masih consider normal ya? Masih. Hijau muda, hijau agak tua, hijau gelap gitu. Kalau hitam nah itu nggak bisa. Kalau hitam berarti langsung kasih tau dokter ya? Nah, sering banget kita mengalami bayi ASI itu tidak BAB sampai 2 hari. Nah, itu bisa langsung dikategorikan konstipasi atau itu sebenarnya normal Dok? Masih bisa normal sih Kak Niki kalau breastfeed babies tuh. Bahkan ada kalau dikatakan bayi umur 3 bulan sampai 4 bulan 5 bulan itu ya, dia tuh bisa poo tuh 5 kali seminggu. Berarti kan nggak harus tiap hari. Kadang 2 hari sekali dia baru poo, itu normal. Bahkan ada juga bayi yang usia 4 bulan 5 bulan tuh bisa seminggu gitu nggak poo kan, karena semua ASINya tuh terserap gitu ya dalam saluran cernanya. Seminggu nggak poo itu bisa? Tapi biasanya kita udah mulai tummy massage gitu ya, terus digerakin segala macam. Lalu itu juga kita periksa bayinya bagus, nggak rewel, kenaikan berat badannya bagus, nggak demam, nggak mual, nggak muntah, pemeriksaan fisik oke, kita observasi dulu kayak gitu. Kalau tadi diare, sembelit juga bisa menyerang anak-anak juga banyak kan ya Dok? Banget ya, banyak lagi sekali. sembelit sekarang. Oh ya, itu penyebabnya apa sih? Kalau anak-anak toddler gitu ya, umur 1 tahun ke atas biasanya 1 kurang minum. Jadi kadang-kadang orang tua nih anak-anak kadang-kadang disuruh minum. Iya, jadi kebanyakan moms nih kayaknya lebih memang susu gitu ya, mungkin ASI itu yang utama. Tapi kecukupan minum anak kan juga mesti diperhatikan. Misalnya umur setahun tuh udah butuh sekitar 500 ml per hari di luar ASI atau di luar susu. Terus yang kedua, sekarang juga anak-anak kurang asupan sayur ya. Sayur dan buah, kemudian pengenalan toilet training kayak gitu. Terus kemudian udah keburu trauma pada saat bayi, mungkin udah pernah merasakan susahnya pup sehingga nyeri di sekitar kemaluan kayak gitu. Pada saat anak sembelit ada gak sih makanan yang bisa membantu mereka untuk ke toilet Dok? Iya, jadi yang pertama hidrasi yang cukup Kak Niki. Jadi misalnya umur 3 tahun gitu ya, ternyata itu udah butuh 1 liter, 1,2 liter air per hari gitu ya di 1 luar liter? susu. Iya, jadi misalnya 3 tahun
14 kilo gitu ya. Kita secara general menghitung kebutuhan cairannya tuh 100 mililiter per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau misalnya 14-15 kilo butuhnya 1.400, 1.500 per day gitu kan. That's a lot. Iya, that's a lot. Jadi susunya misalnya 500-600, berarti minumnya ya 800-900 gitu, minum air putih ya. Nggak ada minuman lain di luar air Betul. putih. Nah itu akan membantu digestion gitu ya. Dan itu kan memang di usus besar tuh mengabsorb water gitu ya, air gitu. Yang penting supaya soft stoolnya gitu, tinjanya soft. Yang kedua ya memberikan asupan buah apel, pear gitu. Buah-buah ya. Apel, pear, pepaya gitu dan sayur-sayuran. Tapi juga nggak boleh kebanyakan seratnya. Kalau terlalu banyak serat itu juga bikin massa tinja yang besar. Kalau airnya kurang jadi nggak ada yang nge-flush gitu. Oke. Jadi memang yang pertama air dulu, terus asupan serat yang cukup. Nah soal asupan serat nih sebagai tambahan aja, itu ada hitungan-hitungannya lagi. Jadi misalnya kalau bayi butuhnya 5 gram sehari, kalau udah umur 1 atau 2, 7 gram seperti itu. Apa aja sih dok makanan yang tinggi serat tuh sebenarnya? Ya yang cukup serat itu kan misalnya kayak brokoli, kalau dari sayur-sayuran ya, brokoli, terus daun bawang, kemudian kangkung itu juga tinggi serat. Kalau dari buah-buahan, apple, pear, plum, prunes, kemudian pisang kayak gitu, itu juga mengandung tinggi serat. Banyak anak, nggak tahu banyak anak atau enggak, tapi anak saya karena kita tuh kepikirannya oke anak harus makan yang tinggi protein. Ya. Protein hewani. Iya. Jadi saya fokusnya ke protein hewani terus. Iya, itu emang benar. Tapi saya jadi lupa memperkenalkan sayur, dan kalau misalkan dia menolak sayur, saya nggak akan berusaha supaya dia makan sayur. Oke. Nah, ada jalan pintasnya nggak dok? Jalan Oke. keluarnya nggak? Misalnya gini, anaknya Niki umur 3 tahun misalnya ya. 3 kebutuhan seratnya tuh secara kasar kita hitung age plus 5 to 10. Jadi kayak 3 plus 5 sampai 10 gram. Kalau dihitung kasarnya roughly itu sekitar 10 gram fiber per day dari serat, dari sayur sama buah misalnya. Nah 10 gram kan susah ya. Kan Niki ngitungnya gimana tuh? Ternyata kalau kita lihat di googling gitu ya, di Google tuh satu apel yang ukuran sedang itu setara 2,6 gram serat. 100 gram brokoli itu setara 3 gram serat. Jadi dari situ kita bisa ngitung satu apel 100 gram brokoli itu udah sekitar 7-8 gram serat. Oh udah lumayan nih, cukup buat Isa misalnya seperti itu ya. Jadi itu caranya gimana? Protein memang nomor 1, double protein hewani ya. Cuman kadang bisa dicampur si sayurnya itu ke protein yang dia suka. Atau misalnya dia suka telur ya. Jadi telur tuh di scramble atau masuk omelet dengan sayur-sayuran sedikit kayak gitu. Pertamanya sih buat perkenalannya, tapi lama-lama ditambah sampai memang jumlahnya tuh sesuai dengan kebutuhannya per anak itu di usia tersebut. Apa kalau misalnya anaknya menolak sayur tapi suka buah itu nggak apa-apa? Atau sebenarnya dua-duanya harus suka? Dua-duanya harus di-consume. Ya, Ya, jadi itu karena soluble sama insoluble. Dan soluble itu lebih banyak di buah, insoluble itu lebih banyak di sayur. Nah itu kan insoluble fiber itu lebih berfungsi supaya buat sikat gitu ya, menyikat lumen atau dinding usus tuh supaya bersih, atau mencegah kotoran-kotoran nempel dalam jangka panjang tuh mencegah radang usus atau kanker usus besar seperti itu. Kalau buah kan lebih ke soluble, jadi dia menarik air, terus dia membuat dinding usus tuh lebih melebar sehingga ada stimulasi untuk pup seperti itu. Kalau jelly dok katanya Jelly. bisa tinggi Jelly itu serat lebih juga? ke osmotik juga ya, kayak Apa itu osmotik? soluble gitu ya. Jadi dia menyerap air juga gitu. Jadi lebih membentuk massa tinja sehingga kalau ini kan sorry ya, analoginya tuh ini dinding usus kan bentuknya kayak silinder gitu. Jadi kalau misalnya ada gel atau buah atau serat di situ, dia kan nempel di dinding ususnya. Nah dari dinding itu kan ada nerves-nya tuh, sarafnya. Dia akan kirim ke otak, ada ini nih di sini nih mesti dikeluarin. Nah itu membuat kita ada urge buat pup seperti itu. Tapi nomor 1 tetap air. Ya? Nah yang harus Kedua, cukup dihindari itu serat. apa dok? Ya ini ya, kopi, teh tentunya itu kan diuretik ya. Diuretik itu kan membuat lebih banyak air yang terbuang justru dari dalam tubuh. Terus yang kedua makanan-makanan yang rendah serat kan, kebanyakan lemak atau makanan manis yang UPF kayak gitu-gitu memang nggak disarankan. Kemudian yang ketiga mungkin kayak pisang gitu kan. Pisang kalau misalnya belum matang itu kan dia
lebih keras gitu ya. Dan lebih kalau airnya sedikit dia akan susah di flush kalau pisang yang belum matang gitu, masih muda. Tapi kalau pisangnya udah setengah matang, yang udah ada titik-titik coklatnya udah setengah lembek, itu justru bisa absorb water lebih banyak gitu. Terus bisa membantu digestion jadi lebih lancar. Oh, makanya ada yang bilang jangan kasih pisang nanti sembelit, itu sebenarnya pisang yang belum matang ya, Dok ya. Kayak gitu. Tapi memang yang lebih menarik banyak air itu yang umum kayak pepaya, apple, pear, terus plum, prunes kayak gitu. Oke, Dok. Nah, bagaimana untuk pemberian probiotik di kalangan ibu-ibu nih? kita sering mendengar kalau misalkan anak sembelit langsung kasih probiotik berapa tetes gitu. Nah, itu sebenarnya gimana, Dok? Iya, jadi gini, probiotik itu kan bakteri baik yang ada di usus kita. Nah, memang kalau bayinya sangat beruntung ya, maksudnya lahir normal, langsung dapat IMD menyusui, itu memang probiotiknya dari ibu ya. Dan dari jalan lahir tuh udah bagus banget ya. Cuman kalau memang ada indikasi ternyata harus operasi, sesar atau yang lain juga nggak perlu berkecil hati, karena pas IMD nyusuin juga dapat probiotik dari ibu. Tapi kalau misalnya ada masalah, misalnya kayak kolik apa segala macam, itu kan memang boleh diberikan probiotik untuk mengurangi durasi lama menangis pada baby, itu penelitiannya. Tapi kalau diberikan terus-menerus tanpa indikasi, menurut saya juga kurang bijaksana ya. Itu seperti kan memang juga didapat dari makanan-makanan dan dari kulit ibu segala macam gitu. Berarti dari newborn pun boleh diberikan probiotik jika diperlukan? Jika terindikasi. Tetap harus konsultasi ke dokter dulu ya. Jangan tiba-tiba beli probiotik terus main kasih aja gitu kan. Soalnya dari ibu juga dapat gitu probiotik, dan ya seperti itu. Nah, kalau tadi kita membahas anak dan balita. Terus saya tadi saya udah cerita sama dokter kalau saya ada GERD gitu. Beberapa waktu lalu saya GERD, tapi alhamdulillah sekarang sudah gak pernah kambuh lagi. Nah, anak dan balita juga bisa terkena GERD. Ya, seperti yang tadi dokter bilang kan. Itu kenapa penyebabnya dari GERD bisa jadi GERD? Oh, dari GERD bisa jadi GERD ya. Jadi kalau yang GERD itu kan tadi nggak menyebabkan disease ya. Jadi biasanya umur 1 tahun dia resolve. Dia nggak ada keluhan, nggak ada gumos segala macam, tumbuh kembangnya bagus. Nah, kalau GERD itu biasanya karena mungkin ada kelainan anatomis bawaan yang kita bilang hiatal hernia segala macam, yang harus dibuktikan dengan endoskopi. Atau mungkin ada infeksi, Helicobacter pylori infection gitu ya, dari makanan atau dari lingkungan yang masuk ke dalam mulut, dia berkolonisasi, hyperacidity, asam lambung, terus dia jadi kepengen reflux, kepengen muntah terus gitu. Nah, makanan juga bisa menginduce GERD, seperti coklat, peppermint, lactose produk, terlalu banyak keju mungkin ya, atau dairy produk yang lainnya. Terlalu banyak makanan-makanan yang asam dan iritatif, itu semua memicu gitu ya, hyperacidity atau produksi asam lambung yang berlebihan, sehingga menyebabkan GERD tersebut. Ya, yang paling kita sarankan mungkin kalau GERD itu kan menimbulkan gangguan tumbuh kembang ya Kak Niki ya. Jadi anaknya susah naik berat badan, mual, rasanya kembung terus, sakit, menolak makan. Jadi ya otomatis tumbuh kembangnya nggak optimal sesuai kurva pertumbuhan. Nah, itu kita harus segera periksa, pemeriksaan perlu mungkin endoskopi atau yang lainnya. Jadi gejala-gejala yang harus diperhatikan apa aja, Dok? Yang pertama mual, terus muntah, cepet rasanya kenyang, baru makan sedikit udah kenyang. Mual muntahnya tuh frekuensinya maksudnya berapa? Mungkin mual kalau pokoknya dia rasanya males makan gitu ya. Kalau muntah tuh biasanya kalau habis makan sesuatu yang iritatif atau habis makan coklat atau apa segala macem gitu ya, terus dia langsung berbaring, terus tiba-tiba ada yang keluar. Pada beberapa anak dia tuh kalau lagi diem-diem atau lagi agak setengah dulu dia suka kayak nelen-nelen gitu, karena sebenarnya ada reflux gitu yang naik ke tenggorokannya, tapi dia nggak keluarin, dia telan balik. Nah, itu juga tanda kalau tiba-tiba suka kayak gitu, atau pas lagi ngomong tersedak gitu, atau kayaknya ada yang nyangkut yang harus dia telan balik lagi, itu bisa jadi suatu tanda reflux juga. Tapi tadi dokter bilang ada bawaan, kayak GERD bawaan ya kalau nggak salah tadi dokter bilang. Maksudnya ada kelainan anatomis bawaan yang membuat dia lebih prone, cenderung mudah mengalami reflux disease gitu. Tapi how come?
Ya, Maksudnya emang apa pada saat lagi pregnant salah makan atau apa? Oh enggak sih, masih secara umum masih unknown, etiologinya tuh masih belum diketahui dengan pasti. Tapi seperti dia diafragma perutnya itu mungkin kurang menutup sempurna sehingga agak terbuka gitu. Jadi ini kan kalau kerongkongan tuh masuk lewat yang sekat diafragma itu ya kan Niki ya. Nah itu agak loose gitu ya, jadi agak besar dan katupnya kan misalnya ini segini gitu, katupnya cuma segini jadi masih ada bagian yang bisa membuat dia reflux atau kurang kuat atau kurang aktivitas fisik anaknya kayak gitu. Karena kan otot-otot semua dari luar gitu ya, Benar. bisa kalau banyak aktivitas fisik atau anaknya juga misalnya gizi lebih atau obesity itu kan juga bikin ininya isi lambungnya juga lebih gampang keluar gitu. Jadi banyak sekali faktornya. Aktivitas fisik berarti sangat-sangat berpengaruh ya, Iya Dok? dong, harus berpengaruh juga. Itu kan juga membuat motilitas usus jadi lebih baik gitu kan. Gerakan usus juga lebih baik. Terus mikrobiota bakteri-bakteri ususnya juga lebih aktif. Itu ada juga yang evidence-nya mengatakan demikian. Kemudian kan juga menurunkan berat badan kan otomatis ya. Jadi kalau misalnya banyak tumpukan lemak atau apa kan otomatis juga mendorong. Kalau misalnya duduk itu kan juga kedorong. Jadi lebih mudah reflux. Hai, maaf dipotong podcastnya. Pencernaan sehat menjadi kunci tumbuh kembang yang optimal karena berperan sangat penting dalam penyerapan nutrisi yang maksimal. Makanya aku pilih Greek yogurt dari Yummy Bites untuk Isa. Waktunya Yummy Bites Greek yogurt. Mau pilih yang mana? Yang kuning atau yang biru? Oke. Sit down please. Sit down sama ibu. Isa mau buka sendiri atau ibu yang buka? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy? Back to podcast. Nextnya ya dok, ini pertanyaan dari audiens Moms Corner yang banyak sekali di request mengenai malabsorpsi. Sejujurnya saya pun juga baru mendengar kata-kata malabsorpsi ini. Mungkin dokter bisa menjelaskan secara detail mengenai ini. Jadi malabsorpsi ini luas banget. Mal itu kan gangguan, absorpsi itu penyerapan. Jadi malabsorpsi itu gangguan penyerapan nutrisi di usus halus. Nah nutrisi itu kan ada makronutrien, ada mikronutrien. Yang makronutrien itu kan ada karbohidrat, protein, lemak. Mikronutrien ada vitamin, minerals. Jadi malabsorpsi secara general gangguan penyerapan makro dan mikronutrien di usus halus, termasuk ya gangguan penyerapan karbo, protein, lemak, vitamin, mineral gitu. Jadi memang banyak sekali gitu. Dan penyebabnya juga bermacam-macam. Mungkin salah satu malabsorpsi yang sering kita ketemui di masyarakat Indonesia ya, itu intoleransi laktosa gitu. Atau malabsorpsi laktosa itu apa sih? Jadi kalau misalnya kita makan produk laktosa yang terlalu banyak atau berlebihan itu menimbulkan gejala. Atau anak-anak tuh menimbulkan gejala, misalnya jadi mual, bloating gitu, kembung, muntah, sakit perut, diare kayak gitu ya. Itu salah satu tanda malabsorpsi atau intoleransi dari laktosa. Tapi itu bukan berarti dia alergi laktosa sih, enggak gitu ya. Dia hanya kebanyakan aja makan laktosanya. Misalnya udah makan roti keju, minum susu coklat, kemudian minum yogurt setelahnya dan itu dilakukan 1 hari, habis itu dia sakit perut dan muntah di malam hari ya. Jadi setelah akumulasi baru dia tubuh tuh udah nggak bisa toleran lagi gitu terhadap jumlah yang masuk yang menyebabkan malabsorpsi. Nah, malabsorpsi itu sebenarnya berhubungan sama enzim, Mbak Niki. Jadi pada malabsorpsi laktosa atau intoleransi laktosa itu berhubungan sama kekurangan enzim yang namanya laktase. Jadi enzim laktase itu akan mengubah laktosa. Jadi jalan keluarnya bagaimana sih ya? Ya ngurangin asupan laktosa atau dibatasin. Dan kita masing-masing kan toleransi terhadap konsumsi laktosa berbeda-beda ya. Ada yang
baru minum kopi susu dan makan croissant misalnya gitu langsung mau muntah gitu ya. Ada yang udah makan macam-macam masih nggak apa-apa juga, tapi setelah malam hari baru rasanya, jadi batas toleransinya berbeda-beda. Dan mungkin Kak Niki juga pernah melihat ada enzim-enzim supplementation gitu, laktase yang bisa dipakai untuk mengurangi symptoms yang disebabkan oleh malabsorpsi laktosa. Oh, tapi malabsorpsi itu sendiri bukan hanya tentang laktosa aja kan, Oh Dok? iya, banyak Untuk banget yang tadi itu karbohidrat itu, laktosa itu kan termasuk karbohidrat, ada Iya, fat, lemak, ada oke. protein, ada vitamin, mineral. Nah, itu berhubungan dengan produksi-produksi enzim yang terjadi di seluruh saluran cerna kita. Dan ada juga malabsorpsi yang yang temporer sifatnya. Jadi malabsorpsi itu nggak semuanya menakutkan Kak Iya. Niki. Ada yang akut sementara, Mmm, itu biasanya penyebabnya karena infeksi. Jadi kita habis diare, karena infeksi virus, bakteri, segala macam. Terus kita secara temporer sekitar 3 hari kita nggak bisa makan yang berlemak-lemak misalnya, atau makan yang bersusu-susu, mual banget. Tapi setelah itu kita baik-baik lagi aja. iya, Nah itu malabsorpsi yang bersifat akut, ringan, dan tidak berbahaya. Tapi ada juga malabsorpsi yang kronik, yang oke. jangka panjang, yang lama. Ya biasanya itu bawaan, misalnya kayak celiac disease, terus inflammatory bowel disease, melibatkan autoimun, kayak gitu-gitu. Oke. Kalau tanda-tanda malabsorpsi yang sudah dikategorikan bahaya itu apa aja, Dok? Iya, jadi dia tuh gangguannya persisten gitu Mbak Niki, jadi menetap. Mhm Sakit perutnya tuh terus-menerus, kembungnya terus-menerus nggak mhm hilang, kemudian dia diarrhea yang kronik gitu, diare mhm terus berat badannya turun, bahkan juga anak tersebut jadi gagal tumbuh. Nah itu mhm kita harus curiga, wah ini kayaknya malabsorpsi yang kronik mhm nih yang butuh perhatian gitu. Ya apalagi kan kadang-kadang anak belum bisa bicara, baru Iya, bisa nangis terus, iya, terus kita nggak tahu nih sebenarnya kenapa. iya. Jadi mungkin dilihat dari berat badannya dan yang tadi sudah dokter sebutkan ya? Benar, dan Mhm dari yang Mbak Niki lihat tadi anaknya udah rewel, nggak happy, mhm. bukan happy baby misalnya gitu ya, terus kayaknya apa, nggak Kesakitan terus gitu ya? serba salah ya, Mhm kayaknya nggak seperti anak nggak bisa main, terganggu mhm. aktivitasnya gitu yang dia udah biasa dia lakukan. Nah kalau penyebabnya itu sendiri apa, Dok? Apa ada berkaitan dengan faktor genetik, infeksi, atau apa lagi? Iya bener kan Niki, jadi kalau malabsorpsi yang akut itu biasanya berhubungan dengan infeksi. Mhm Jadi dia habis pasca infeksi virus, bakteri, kita diare-diare segala macam itu selama beberapa hari kita nggak bisa makan laktos atau minyak dalam jumlah yang berlebih, tapi setelah itu kita baik-baik ya. aja. Nah kalau malabsorpsi yang kronik atau lama Mhm. itu bisa berlangsung beberapa minggu sampai berbulan-bulan, bahkan kalau nggak diobatin ya bisa berlangsung terus-menerus sampai anaknya menjadi gagal tumbuh, kayak gitu. Kalau yang kronik ini tuh Mhm. sering terjadi atau sebenarnya langka sih, Dok? Jadi kalau kayak malabsorpsi tadi kita ngomong tentang laktosa gitu ya Mbak Mhm, Niki, itu kan sebenarnya juga genetik ya, biasanya orang tuanya juga seperti itu. Tapi oke. kan Berarti ada eee, faktor genetik iya, juga? heeh, tapi kan malabsorpsi laktosa itu kita bisa kayak ada trik dan tipsnya ya. Ya Mhm. udah kita Dairy makan free gitu? heeh, atau kita makannya dikit aja, Heeh. karena enzim laktase-nya di usus halus itu kan jumlahnya masih cukup gitu Mhm, buat kita makan roti keju sama oke. croissant satu gitu masih Mhm. cukup gitu. Terus kita juga harus kasih supplementation, vitamin D, terus kalsium gitu, karena kita kan membatasi asupan dairy produknya. Nah, kalau yang untuk jangka panjang misalnya kayak IBD, celiac disease itu memang lebih complicated ya. Jadi ada pemeriksaan darahnya, endoskopinya, kemudian harus ada pengobatan khususnya supaya maintain dia tetap bagus. Oke. Mhm, Nah, ketika ada pasien datang ke dokter, iya, bagaimana cara dokter mendiagnosis anak ini mengalami malabsorpsi? iya. Tes-tes tertentunya apa aja, Dok? Iya, jadi yang pertama tuh malah ini kayak eee, daily dia punya food diary gitu. Oke. Jadi kita tanya dulu nih Mhm keluhannya apa, misalnya, oh dia suka kembung, mhm kembung terus, sakit perut terus, diare terus gitu. Nah kita tanya dulu, diary-nya food diary-nya seperti apa sih gitu. Apakah kadang-kadang anak-anak yang dikasih terlalu banyak makan buah yang Mmm, manis-manis mengandung fructose, sorbitol, diare-diare terus juga iya. gitu. Terus kemudian apakah dia lebih senang minum susu Dok gitu, yang mengandung laktos tinggi gitu. Ya otomatis dia diare-diare terus, tapi biasanya anak seperti itu tetap aja happy,
tinggi karena kalsium dan vitamin D-nya tinggi, seperti itu. Terus kita tanya juga, biasanya yang kita lebih concern itu Kak Niki kalau kita lihat, iya ya, anaknya emang kelihatan murung, gak enak gitu ya. Terus badannya juga kalau kita lihat di kurva pertumbuhan agak di bawah gitu, gizi kurang lah atau sedikit malnutrisi. Nah ini yang harus kita kejar nih, PR kita nih gitu. Kalau anaknya tinggi banget dan ini sih kita masih oke ya secara klinis gitu, tapi kalau itu kita lihat. Nah selain pemeriksaan fisik tentu saja kita perlu pemeriksaan penunjang lain, misalnya USG, CT scan. Kemudian juga pemeriksaan tinja, apakah ada lemak, ada darah. Kemudian lebih spesifik lagi fecal calprotectin tinja untuk melihat ada inflamasi atau enggak di ususnya. Kemudian juga pemeriksaan pH tinja, apakah pH tinjanya asam yang menandakan dia menderita malabsorption karbohidrat. Kayak gitu. Dan kalau fat malabsorption itu kita kadang juga harus menampung tinjanya selama 72 jam untuk melihat dia benar-benar ada fatnya terus atau enggak. Soalnya kadang-kadang kan kalau fat keluar di tinja tuh masih bisa dibilang normal asal enggak terus-menerus. Jadi pemeriksaannya fisik, klinis, pemeriksaan imaging, radiologis, dan pemeriksaan tinja. Berarti tesnya tuh lumayan panjang ya dok? Iya, lumayan beberapa. Tadi dokter sudah sebutkan beberapa vitamin untuk mencegah malabsorpsi ini. Mungkin bisa dijelaskan dan diulangi lagi dok, vitamin-vitamin apa saja? Baik, jadi kalau kita misalnya anak kita mengalami malabsorpsi laktosa, kan kita membatasi dairy consumption. Jadi kalau membatasi dairy consumption kita harus berikan kalsium, vitamin D3 yang cukup sesuai rekomendasi. Terus makanannya juga kita atur. Makanan-makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium misalnya seperti itu. Terus yang kedua, kalau misalnya anak kita bilanglah mengandung celiac disease atau dia sensitivity terhadap gluten walaupun di orang Indonesia nggak banyak. Nah itu kan malabsorption itu mulai dari usus 12 jari ya. Jadi di situ ada penyerapan B12 segala macam. Nah penyerapan B12 yang terganggu itu bisa menyebabkan anemia anaknya. Makanya kita harus cek kadar anemianya, anemia atau tidak, kadar vitamin B12-nya. Terus kita juga provide vitamin B12 dalam daily vitamins yang diminum, seperti itu. Kemudian juga selain gluten free, kita juga harus ngitung kan kebutuhannya. Kan dia karbohidratnya nggak bisa tuh, jadi mesti diambil dari mana lagi. Kadang kita seperti ini harus kerjasama dengan konsultan nutrisi anak supaya tumbuh kembangnya bagus, karena celiac disease seperti ini juga bisa menyebabkan gagal tumbuh. Kenapa dok malabsorpsi ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak? Iya, karena malabsorpsi jadi gangguan penyerapan nutrisi. Jadi kalau nutrisi yang masuk gak bisa diserap, jadi kan karbo, protein, lemak segala macam gak bisa masuk dan gak bisa dijadikan sumber energi, membangun massa otot dan sebagainya gitu ya, membangun saraf. Makanya energinya kurang, penyerapannya kurang, loss semua misalnya dari tinja itu jadi dia nggak membentuk massa otot dan kecerdasan yang baik gitu. Selain gagal tumbuh, apa dapat mempengaruhi sistem imun atau infeksi-infeksi lainnya? Iya, jadi memang usus itu Kak Niki hebat banget ya menurut saya. Dia tuh selain satu-satunya pintu masuk nutrisi, tapi dia itu merupakan organ imun yang terbesar dalam tubuh kita. Ada 80% antibody itu dihasilkan di usus. Jadi kalau ususnya sehat, bagus, penyerapan nutrisinya bagus, imunitas anak itu juga meningkat. Dan 40% dari jaringan di saluran cerna itu isinya kelenjar getah bening yang untuk fight infection. Jadi yang masuk itu misalnya virus bakteri itu berantemnya di usus dulu gitu. Kalau dari masuk ke dalam mulut itu berantem di usus dulu, kelenjar getah bening segala macam gitu baru dikeluarkan. Nah ini mungkin dari udara itu baru kelenjar getah bening yang lain ya. Tapi di saluran cerna itu dia organ imun yang terbesar. Makanya kalau saluran cerna sehat, daya tahan tubuh anaknya juga bagus. Makanya kalau kita tuh sering mendengar you are what you eat ya dok. Iya. Dan mulut kita adalah jendela tubuh kita. Jadi benar-benar apa yang kita masukin ke dalam tubuh kita itu yang akan terlihat dari luar juga dan itu yang menjadi faktor imun kita juga ya dok. Betul. Wow. Nggak di anak-anak sampai orang dewasa pun seperti itu. Mindful eating ya. Betul. Walaupun semakin dewasa semakin susah lagi untuk mindful eating. Nah dok, kalau untuk pencegahannya gimana dok? Agar
malabsorpsi pada anak itu tidak terjadi? Iya, jadi gini Kak Niki, jadi malabsorpsi itu kan seperti saya bilang luas banget, banyak banget penyebabnya. Yang bisa kita cegah itu yang akut kan tentunya. Yang akut tuh biasanya penyebabnya karena infeksi. Jadi kita harus mencegah sedapat mungkin supaya infeksi ini nggak terjadi pada anak, menjaga kebersihan dan segala macam. Terus yang kedua, misalnya malabsorpsi laktos. Jadi kita mencegahnya itu dengan memberikan jumlah laktos yang cukup aja buat anak kita, jangan berlebihan, dan jangan lupa supplementation. Lalu kalau malabsorpsi misalnya kayak celiac disease yang diturunkan secara genetik kan berarti orang tuanya udah tahu gitu ya, genetically itu mereka ada. Nah anaknya ini segera diperiksa gitu dari darah kayak gitu, endoskopi. Kalau memang misalnya benar, ya dari awal tuh udah modifikasi pemberian vitamin B12, mencegah anemia, terus gluten free diet seperti itu. Jadi ketika orang tuanya memiliki banyak alergi terhadap suatu makanan, apa sebaiknya anaknya segera tes alergi dulu? Iya, jadi si celiac ini kan immune disease ya, autoimmune ya. Itu memang sedikit berbeda sama alergi ya. Kalau alergi kan penyebabnya eksternal dari luar. Kalau autoimmune kan memang dari dalam dia. Jadi kalau alergi atau eksternal ini kalau orang tuanya mengalami banyak alergi, memang kan teorinya kalau bapak ibunya alergi, apalagi sama gitu, sama-sama alergi udang gitu ya. Anaknya tuh 60-80% memang mengalami alergi juga, tapi belum tentu alergi udang yang lainnya. Memang boleh dilakukan tes kalau memang ada turunan alergi dari orang tua. Oke dok. Seperti yang aku bilang di awal, masih ada beberapa mitos yang berada di sosial media. Mungkin dokter di sini bisa menjawab. Ini mitos atau fakta? Minyak angin bisa meredakan kembung. Iya, jadi memang kalau dari penelitian itu kayak peppermint yang ada ya, atau mentol itu bisa membantu mengurangi nyeri. Jadi dia anti spasma gitu, apa sih kayak kram otot gitu, bisa mengurangi kram otot, terus juga bisa mengurangi jumlah gas yang ada di perut. Tapi itu bukan satu-satunya terapi tentu saja, harus dicari penyebab kembungnya. Jangan setiap kembung langsung dikasih peppermint mentol aja gitu. Tapi itu bisa membantu mengurangi. Mengurangi rasa sakitnya aja ya. Iya. Mitos atau fakta memberikan kopi saat anak sembelit? Mitos. Iya. Kopi itu bahaya banget pada anak kali ya dok? Iya, selain juga kan dia diuretik juga, kemudian juga kadang menimbulkan efek adrenergik ya, heartbeatnya meningkat seperti itu, dan juga kan bisa menyebabkan gangguan tidur ya. Betul. Kalau misalnya terlalu berlebihan atau gimana. Jadi yang memang nggak ada yang lain selain ASI dan air putih gitu. Iya, ini mitos mengenai kopi ini banyak sekali loh dok. Untuk meredakan sembelit, terus supaya anak nggak kejang, itu mitos mengenai kopi yang harus diluruskan. Benar. Mitos atau fakta, apapun yang dimakan ibu mempengaruhi pencernaan bayi dari ASI ya? Iya, sebenarnya sih memang benar ya, fakta. Kalau misalnya ibunya makan sayur, buah cukup, dalam penelitian itu juga mempengaruhi rasa ternyata anaknya itu juga lebih mudah gitu. Terus kalau ibunya terlalu banyak mengkonsum misalnya produk laktos atau yang lainnya, kayak tentu saja kalau anak alergi sapi dia akan mengalami gangguan diare seperti itu. Kalau misalnya ibunya makan pedas gitu, itu nggak ngaruh kan? Kalau pedasnya sedikit nggak ngaruh, tapi kalau pedas terlalu banyak ada penelitian yang mengatakan bisa berpengaruh. Tapi kalau sedikit sih nggak apa-apa, nggak berlebihan. Nah dok, kita juga ada 3 Instagram question yang kita dapat dari Instagram Moms Corner, yang saya akan bacakan ke Dr. Frida. Yang pertama dari @vivirahim. Dok, terapi 3 jari untuk bayi sembelit boleh dilakukan? Maksud terapi 3 jari itu memasukkan dan memijat jari ke lubang anusnya perlahan. Iya, belum ada sih rekomendasi ke arah terapi 3 jari yang memijat seperti itu ya. Jadi kalau bayi sembelit itu kan biasanya kita masas abdomen dulu, terus gerakan kakinya, gerakan mengayuh seperti itu ya. Kemudian kita perhatikan ASI atau susu pertumbuhan, adakah alergi susu sapi. Alergi susu sapi juga suka menyebabkan konstipasi. Kemudian jika anaknya udah 4 bulan ke atas, boleh diberikan seperti jus buah-buahan, tapi hanya sedikit 30 cc dengan perbandingan 1:1. Prune juice ya dok? Prune juice atau pear juice seperti itu. Tapi itu juga harus atas rekomendasi dokter anak, apakah dia udah siap apa belum. Dan terakhir, kalau bayi udah di atas 4 bulan, 6 bulan, boleh diberikan gliserin yang suppositoria di dubur. Atau kadang distimulit dengan rectal thermometer ya, ujungnya termometer, masukin sedikit. Tapi kalau memijat itu sih belum ada
ininya rekomendasi. Karena di Amerika tuh ada namanya Frida Mom gitu loh dok, terus yang kayak pipe gitu bentuknya. Jadi ketika anak sembelit itu memang nggak boleh sering-sering dipakai. Kita kasih kayak pelumas, kita masukin ke dalam lubang anusnya. Terus pas diputer-puter ada suara angin gitu. Terus sembelitnya jadi hilang. Iya, itu karena memang menstimulate nerves daerah situ. Terus merilis gas yang mungkin bikin dia susah keluar gitu kan. Terus jadi kayak melapangkan juga jalannya, baru dia punya gampang keluar. Tapi hati-hati, ada lagi mungkin kelainan bawaan yang namanya Hirschsprung disease yang harus moms dan dads aware kalau bayi ini memang udah mengalami konstipasi sejak awal kelahiran. Itu mungkin ini lain ya. Susah pup tuh kayak dalam 48 jam pertama belum keluar punya. Terus mekoniumnya belum keluar gitu ya. Mekoniumnya belum keluar kayak gitu. Terus setelah itu dalam awal-awal mungkin seminggu 2 minggu itu juga susah keluar punya gitu. Kita harus hati-hati ada kelainan bawaan apa enggak nih. Tapi untuk terapi 3 jari ini belum ada rekomendasi. Belum ada rekomendasinya. Nah yang kedua ada @wulan_993. Bayi mulai umur 8 bulan sampai sekarang 11 bulan sering sembelit. Sudah ke dokter dibilang kurang cairan dan serat. Padahal makan sudah pakai sayur dan minum air putih yang banyak. BAB seperti sosis agak keras, sering nangis saat mengejan tapi tidak keluar pup. Berat badan seret. Apakah ada hubungannya dengan pencernaannya dok? Kalau mau BAB harus dibantu dengan Microlax. Bagaimana solusinya dok? Bayi saya, bayi ASI, mohon penjelasannya. Nah itu udah jelas-jelas ada masalah pencernaan ya dok? Iya. Jadi pertama dia susah pu itu mungkin karena di sekitar anusnya juga udah lecet dan sakit. Jadi anak-anak tuh kalau pernah keluarnya keras, terus lecet, pasti ditahan. Dia gak peduli trauma BAB. Jadi dia gak peduli harus dikeluarkan, pokoknya dia gak mau sakit, dia tahan. Itu bisa begitu. Terus yang kedua, karena berat badannya juga udah mulai turun ya pada momnya ya. Kita mesti aware dia tuh emang ada gangguan penyerapan gak sih? Gitu. Pokoknya kalau yang masuk banyak tapi anaknya berat badannya gak bagus, naiknya gak sesuai, kita harus mikir jangan-jangan absorpsinya nih yang terganggu. Terus yang ketiga, kalau misalnya airnya udah cukup, nah air cukup ini kan memang relatif ya, sesuai berat badan yang tadi saya katakan. Terus itu udah cukup, ASINya udah oke, sayur sama buah juga gak boleh terlalu banyak. Kadang-kadang pada baby itu memang harus kita bantu hitung, kayak 5 gram aja atau kayak sedikit-sedikit aja gitu ya. Nanti kita lihat lagi masih udah keluar apa belum. Terus kalau di atas 6 bulan udah boleh penggunaan seperti Lactulusa kayak gitu. Kalau masih bermasalah juga kita harus pindah ke yang lebih serius kayak penyakit bawaan, apakah ada penyempitan di saluran usus besar bagian bawah, atau memang yang kita bilang saraf-sarafnya tuh gak terlalu aktif atau gak terlalu gerakannya kurang bagus gitu, kontraksi peristaltiknya. Jadi kok dia gak mau keluar. Nah itu yang lebih serius yang harus diperhatikan. Tapi basically sih yang pola hidup yang biasa dulu aja kita benerin. Sama lihat ada alergi sapi enggak, itu juga sering menyebabkan sembelit pada bayi. Ini tapi dia bilang sudah ke dokter dibilang kurang cairan dan serat aja. Oh ya, tapi kan udah diperbaikin cairan sama seratnya, berarti anggaplah udah normal. Jadi kita harus nyari penyebab yang lain. Ada alergi sapi enggak, ada trauma BAB atau enggak, kayak gitu. Atau memang sebaiknya ke spesialis gastro ya dok ya. Jadi biar dicari lebih jelas, diobserve lebih jelas. Yang terakhir dari @ariniatika. Jika bayi MPASI BAB-nya 5 hari sekali, tapi tekstur dan warnanya normal. Dia aktif dan masih mau makan banyak. Apakah terbilang aman? Oh ya, jadi biasanya kalau anak udah mengalami MPASI tuh udah makan MPASI biasanya 2 hari sekali, hari ketiga tuh udah pup gitu. Kalau sampai 5 hari sih udah tergolong sembelit ya. Pupnya aman itu kita mesti pakai indikator, ada yang namanya Bristol Stool Chart. Mungkin nanti harus dilihat ini yang tipe berapa nih. Kadang-kadang aman menurut kita, belum tentu aman menurut si indikatornya gitu ya. Terus kita juga mesti ngelihat dia ada nyeri atau ada berat badannya naik bagus apa enggak, baru kita bisa bilang aman atau tidak. Jadi banyak faktor-faktor lain juga yang harus dinilai. Soalnya sembelit itu multifaktor banget, multifaktorial banget penyebabnya Mbak. Pup chart itu lihat di mana dok? Bristol Stool Chart. Kalau buat bayi namanya Brussels Infant Toddler, ada Brussels Infant Stool
scale. Mhm. BITS, BITSS, Brussels Infant kalau buat di bawah setahun. Tapi kalau setahun di atas namanya Bristol Stool Chart, Mbak Niki. Oke. Jadi itu ada satu chart isinya gambar poo, type-nya 1 sampai 7 gitu. Type 1 2 itu constipation, 3 4 5 itu normal, 6 7 itu loose atau diarrhea gitu. Oke. Terakhir dok, selain tadi yang sudah dokter jelaskan, memperhatikan kebersihan, memperhatikan pola makan anak, apalagi dok yang harus kita perhatikan sebagai orang tua untuk menjaga kesehatan pencernaan anak? Oh ya, jadi tadi kan kakak udah bilang mengenai edukasi kebersihan, terus nutrisi juga yang bagus. Nah, saya tuh ingin mengingatkan kepada moms and dads ya mengenai istilah gut-brain axis. Gut-brain axis itu suatu sumbu antara usus dan otak. Itu komunikasi dua arah yang sangat penting. Usus manusia itu sebagai otak kedua dan yang otak pertama di otak kita. Nah itu hubungan komunikasinya tuh sangat erat sehingga kalau saluran cerna anak kita tuh sehat, penyerapan nutrisinya bagus, mikrobiota atau probiotiknya tuh jumlahnya banyak dan cukup, itu menghasilkan zat-zat yang sangat bermanfaat bagi performa otak anak kita. Jadi anak kita tuh bakal lebih cerdas, terus fokus, kemudian daya pikirnya meningkat, moodnya jadi happy terus, dan perilakunya tuh jadi oke. Jadi memang kalau kita menjaga kesehatan saluran cerna kita dengan baik, itu maka insya Allah anak tuh lebih performa otaknya bagus dan masa depannya jadi gemilang gitu. Jadi memang penting banget nih untuk menjaga kesehatan saluran cerna yang oke, biar anaknya tumbuh kembangnya optimal dan masa depannya oke, bagus gitu. Dan terima kasih sekali ilmunya hari ini. Sama-sama Kak Niki, makasih banyak, senang sekali. Semoga bermanfaat and see you guys next week.